Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa peserta didik yang sangat kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar daring untuk materi pendidikan agama Islam pada pelajaran Rasulullah adalah idolaku, dengan subpelajaran kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Para siswa peserta didik yang insya Allah soleh dan soleha, Nabi Daud alaihi salam masih termasuk keturunan Bani Israel, yaitu masih keturunan Nabi Ishak, yaitu putra Nabi Ibrahim dari istri pertamanya yang bernama Siti Sarah. Sedangkan dari istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar, lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Para siswa sekalian, Nabi Daud alaihi salam adalah putra Yisa. Ia tinggal bersama 13 saudaranya di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Semenjak kecil Nabi Daud dikenal sebagai anak yang pemberani dan taat beribadah. Di masa kecilnya Nabi Daud alaihissalam, raja yang sedang berkuasa adalah Raja Talut, raja yang sangat bijaksana. Pada suatu ketika Raja Talut berperang melawan Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kesempatan untuk ikut berperang dengan membawa senjata yang bernama katapel. Di dalam peperangan itu, Raja Jalut kalah dan tersungkur karena mata Raja Jalut terkena sasaran peluru ketapel dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam sangat mahir menggunakan senjata darurat, senjata tradisional yang bernama ketapel. Sasarannya sangat jitu sehingga dari jarak yang jauh ia bisa membidik, melepaskan peluru ketapelnya tepat mengenai mata Raja Jalut, yang akhirnya Raja Jalut meninggal dunia. Keberhasilan Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut, maka akhirnya Raja Talut menjadikan Nabi Daud alaihissalam sebagai menantunya. Dia nikahkan dengan putrinya, yang kemudian ia diangkat menjadi raja, menggantikan posisi mertuanya, yaitu Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam dikenal dengan seorang nabi yang mempunyai banyak kelebihan, banyak mukjizat. Di antara mukjizatnya, ia bisa melelehkan besi dengan tangan kosong.
Ia bisa membuat baju besi, karena dengan mudahnya ia membentuk besi sekehendak hatinya dengan tangan kosong. Nabi Daud alaihissalam dianugerahi suara yang merdu, suara yang indah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur, yang ditulis dengan bahasa Qibti. Di samping memiliki suara yang sangat merdu, Nabi Daud alaihissalam juga mempunyai kelebihan yang lain. Ia mampu menundukkan gunung-gunung. Ia mampu melunakkan besi apa saja. Itu adalah mukjizat, suatu kelebihan yang diberikan kepada manusia, pada para nabi, yang tentunya tidak diberikan kepada manusia-manusia biasa. Para siswa sekalian, sebagai seorang siswa, seorang peserta didik yang beragama Islam, seharusnya lah kita mencintai para nabi, mencintai para rasul, tentunya dengan cara banyak-banyaklah kita mentauladani sikap, perilaku, hidup dan kehidupan para nabi dan rasul. Sebagai wujud kecintaan kita kepada para nabi dan rasul, setidak-tidaknya kita pernah tahu, kita pernah mengerti bagaimana sejarah hidup dan kehidupan para nabi dan rasul, bagaimana perjuangan hidup dan kehidupan para nabi dan rasul, bagaimana ujian dan penderitaan yang mereka alami ketika mereka sedang menjabat atau menjalani tugas yang mulia sebagai nabi dan rasul. Para siswa sekalian, mudah-mudahan kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang cinta kepada nabi dan rasul, yang mau menjalankan sunnah-sunnahnya, yang mau mentauladani sikap dan perilakunya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.